Perencanaan strategis pribadi untuk profesional penjualan. Perencanaan strategis pribadi adalah proses yang Anda gunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Anda. Perencanaan strategis pribadi adalah kendaraan yang membawa Anda dari dan kemanapun yang Anda inginkan. Perencanaan strategis pribadi adalah akselerator yang memungkinkan Anda menaikkan kecepatan pencapaian secara dramatis di setiap bidang kehidupan. Perencanaan strategis pribadi adalah proses yang ampuh untuk menggunakan energi mental dan fisik Anda dan menempatkannya di balik tujuan yang jelas. Perencanaan strategis pribadi memastikan Anda mendapatkan pengembalian energi tertinggi dalam apapun yang Anda lakukan. Sikap terpenting yang dapat dikembangkan dalam penjualan adalah melihat diri Anda bekerja bagi diri sendiri sebagai presiden bagi perusahaan penjualan profesional yang Anda miliki. Dengan melakukannya, Anda menerima tanggung jawab penuh atas diri sendiri dan segala sesuatu yang terjadi pada Anda. Anda menjadi tuan atas nasib Anda sendiri. Anda berhenti beralasan dan menyalahkan orang lain atas berbagai masalah dan kesulitan Anda. Dengan menerima sepenuhnya tanggung jawab atas kehidupan dan karir, Anda bergerak naik ke peringkat puncak profesional penjualan dimanapun. Jack Welch, CEO General Electric, pernah berkata, "Kendalikan nasib Anda atau orang lain yang akan mengendalikannya." Dengan meluangkan waktu untuk berpikir dengan tenang dan membuat rencana yang menyeluruh sebelum bertindak, kemungkinan Anda semakin besar dan mencapai target penjualan dan penghasilan sesuai jadwal. Perencanaan strategis pribadi mungkin adalah satu-satunya keterampilan terpenting yang pernah Anda kembangkan dalam memastikan Anda mencapai kesuksesan. Suatu kisah bercerita bahwa pada 1953, sebuah kuesioner dibagikan kepada para lulusan senior Yale University. Kuesioner tersebut bertanya, apakah Anda memiliki sasaran yang jelas, spesifik, dan tertulis bagi kehidupan Anda? Apakah Anda telah mengembangkan rencana yang lengkap tentang cara pencapaiannya setelah Anda meninggalkan universitas ini? Hasil survei tersebut sangat mengejutkan. Hanya 3% dari para senior yang memiliki sasaran dan rencana tertulis tentang apa yang mereka ingin lakukan setelah meninggalkan sekolah. 13% memiliki sasaran tetapi tidak menuliskannya. 84% sisanya tidak memiliki sasaran sama sekali, kecuali keluar dari sekolah dan menikmati musim panas. 20 tahun kemudian, pada tahun 1973, anggota yang masih dari kelas pasca sarjana Yale tersebut disurvei kembali. Di antara berbagai pertanyaan lain, mereka ditanya, "Berapakah kekayaan bersih Anda saat ini?" Ketika menjumlahkan dan merata-ratakan hasil survei ini, mereka menemukan bahwa 3% yang memiliki sasaran dan rencana yang jelas dan tertulis saat meninggalkan universitas 20 tahun yang lalu lebih kaya daripada 97% lainnya jika semua dijumlahkan. Penetapan sasaran adalah satu-satunya karakteristik yang dimiliki oleh 3% yang terbaik itu. Ada yang mendapatkan nilai yang baik dan ada yang mendapatkan nilai yang buruk. Ada yang telah bekerja dalam satu industri dan ada yang bekerja di tempat lain. Ada yang telah berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya dan ada yang tetap tinggal di kota yang sama. Satu-satunya denominator yang sama dari para lulusan yang paling sukses adalah bahwa mereka memiliki orientasi sasaran yang kuat sejak awal. Dalam perbincangan ini dengan ratusan tenaga penjual puncak selama bertahun-tahun, saya menemukan bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua memiliki sasaran tertulis yang jelas. Mereka meluangkan waktu untuk duduk menyusun cetak biru bagi diri dan masa depan kehidupan mereka. Mereka semua merasa takjub dengan kekuatan yang luar biasa dari penetapan tujuan dan perencanaan strategis. Mereka semua telah jauh melampaui apa yang menurut mereka mungkin dalam penjualan. Dan hampir setiap tenaga penjualan papan menyebut kesuksesannya berasal dari proses memikirkan kehidupan dan pekerjaan mereka terlebih dahulu. Dan kemudian mengembangkan peta jalan yang rinci dan tertulis untuk membawa mereka ke tempat yang mereka inginkan. Kebahagiaan seperti yang telah saya sebutkan telah didefinisikan sebagai
suatu realisasi progresif dari suatu ideal atau sasaran yang layak. Ketika Anda bekerja secara progresif, langkah demi langkah menuju pada suatu yang penting, Anda akan terus-menerus merasakan kesuksesan dan pencapaian. Anda merasa lebih dapat mengendalikan hidup, Anda merasa lebih bahagia dan puas, Anda merasa seperti seorang pemenang, dan segera mengembangkan momentum yang bersifat psikologis yang memungkinkan Anda untuk mengatasi hambatan dan menyelinap menerobos kesulitan yang dapat menghentikan banyak orang. Ketika bekerja menuju pencapaian suatu yang penting, Anda mengembangkan semacam kekuatan pribadi dan kegigihan yang menampakkan Anda untuk melampaui apapun yang pernah Anda capai sebelumnya.